Haleluya, puji Tuhan. Hari ini masih melanjutkan minggu yang lalu, saya akan berbicara tentang worship. The heart of worship. Minggu lalu kita berbicara tentang worship in the spirit dalam Yohanes berapa? 4 ayat 24. Hari ini kita masih berbicara ayat yang sama, tetapi bagian yang lain, bagian yang kedua, yaitu worship in truth. Maka itu khotbah saya judulnya worship in truth. Sayang gambarnya nggak kelihatan. Saudara tahu sekarang saya beneran nih, kalau sekarang nggak kayak minggu lalu. Beneran, saudara tahu siapa yang difoto? Nggak kelihatan ya. Pakai kacamata. Tahu ini kacamata hah? Feren, itu yang di yang mana Ferennya? Ini Ferennya, ini Ferennya. Ini Ferennya, yang bikin Dela. Bagus ya? Katanya pakai center. Saya bingung pakai center bikin W, bikin O itu gimana caranya? Tapi luar biasa, kita punya banyak talenta. Thank you Dela, itu Dela di belakang. Mari kita beri tepuk tangan. Terima kasih untuk artistiknya, katanya bikinnya 1 minggu full, nggak tidur, nggak makan, nggak minum. Karena untuk dipakai dalam khotbah harus kudus. Itu worship in truth, Yohanes 4 ayat 24. Mari kita baca sama-sama kembali dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23 sampai 24. Yang sudah dapat bilang amin. Ya, dapat semuanya. Yohanes 4 ayat 24. Yang sudah dapat bilang amin. Yang belum haleluya. Amin, tetap amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah siapa? Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini firman Allah yang kita baca minggu lalu. Dan saudara, bagi seorang Samaria didatangi oleh Yesus, karena cerita ini mengenai seorang perempuan di sumur, betul? Dia minta minum sama Yesus, Yesus minta minum sama perempuan ini, dan perempuan ini kemudian diinjili oleh Yesus, dan Yesus katakan kalimat ini. Lalu Yesus kalimat, kalau saudara baca ayat sebelumnya, dikatakan bahwa orang-orang tidak perlu lagi datang ke gunung A atau datang ke gunung B. Bagi orang-orang pada saat itu, waktu itu, kalau bilang begini, kamu gak usah ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Atau orang Samaria pada saat itu, yang bilang, kamu gak usah datang ke Gerizim untuk menyembah Tuhan. Itu bagi mereka aneh. Karena buat mereka, yang namanya penyembahan itu harus datang ke bait Allah. Namanya memberikan korban, dia harus datang ke bait Allah. Bagi orang Gerizim, kalau mau menyembah Allahnya, mereka harus datang dan masuk dalam dalam gunung Gerizim, dalam satu bangunan. Jadi pada saat itu saudara yang kekasih, bagi mereka untuk datang ke dalam bait Allah itu merupakan satu keharusan. Kalau mau datang ke the temple, dia mesti datang ke sana untuk memberikan persembahan, atau ke Mount Gerizim. Dia harus datang ke sana. Jadi waktu Yesus ngomong, gak usah pergi ke Yerusalem, ada saatnya dan tiba sekarang. Gak usah pergi ke Mount Gerizim, dia aneh saudara. Sangat amat aneh. Minggu lalu kita belajar, Tuhan bilang gak usah ke sana, yang penting kau lakukan satu hal ini. Sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Minggu lalu kita belajar apa itu namanya menyembah dalam roh. Hari ini kita mau bicara yang satunya, menyembah dalam kebenaran. Apa sih artinya menyembah dalam kebenaran? Apa yang Yesus maksudkan kalau ngomong sembahlah Allah, sembahlah Bapa dalam kebenaran? Nomor 1 saudara, kalau saudara punya pen silahkan catat, kalau nggak diingat dan lakukan dalam hidupmu sehari-hari. Sembahlah di dalam Yesus. Sembahlah di dalam Yesus. Mari kita buka sama-sama dalam Yohanes 4:14 ayat yang ke-6. 14 ayat yang ke-6 bilang begini saudara. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan apa? Kebenaran. Sekali lagi, akulah jalan dan kebenaran. Artinya, Yesuslah itu jalan, nomor 1. Yesuslah itu kebenaran.
Jadi waktu Yesus bilang sama perempuan Samaria, sembahlah Bapa di dalam kebenaran, artinya sembahlah Bapa di dalam nama Yesus. Di dalam Yesus. Kalimat selanjutnya dalam Yohanes 14 bilang begini, tidak ada seorang pun dapat datang kepada siapa? Bapa. Coba direnungkan sedikit. Dengan perempuan Samaria, Yesus bilang, engkau harus menyembah Bapa di dalam kebenaran. Kemudian Yohanes 14 ayat 6 bilang begini, akulah kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui kebenaran, yaitu aku sendiri. Jadi dengan kata lain begini saudara, tidak seorang pun dapat masuk hadirat Allah, tidak seorang pun untuk sanggup masuk dalam tahta Allah tanpa Yesus. Pertanyaannya, sudahkah sudah memiliki Yesus dalam hatimu? Tidak ada seorang pun sanggup masuk ke dalam tahta hadirat Tuhan tanpa Yesus. Karena kita nggak layak. Waktu Yesus ngomong begini, sebenarnya dia nggak ngomong tentang penyembahan yang salah atau penyembahan yang benar, saudara. Dia nggak bilang penyembahan yang salah atau penyembahan yang benar. Yang dia bilang adalah penyembahan yang dahulu dan penyembahan yang sekarang. Kalau yang dulu memang orang Yahudi disuruh masuk bait Allah. Betul, harus motong embek. Harus kasih burung tekukur. Ya betul, itu dulu. Makanya Yesus bilang begini, namun sudah tiba saatnya dan akan datang. Yesus nggak bilang yang kamu lakukan salah di Yerusalem itu salah. Dia nggak bilang begitu. Dia bilang sekarang udah tiba yang baru, penyembahan yang baru. Jadi Yesus sebenarnya ngomong begini, nih saya berikan ke kamu perbedaan antara penyembahan yang dulu dengan penyembahan yang sekarang. Yang dulu engkau menyembah Allah dalam korban-korban bakaran, sekarang engkau menyembah Allah dan Bapamu di sorga dengan nama Yesus. Dan ini Yesus nih sedang bercerita sebenarnya begini, kamu masuk bait Allah, artinya kamu harus orang Yahudi. Kamu harus keturunan Yahudi. No. Itu gak berlaku lagi kata Yesus. Siapapun kau bisa datang kepada Bapa melalui Yesus. Artinya seperti yang saya katakan dulu. Yesus mau merubah pemikiran dari church mindset kepada kingdom mindset. Karena Yesus datang membawa kerajaannya, betul? Dia datang bukan nama gereja. Dia datang gak pakai nama, ini gereja Kristus Sorga, GKS. Gak ada, dia gak bawa nama itu. Dia bilang, aku datang membawa kerajaan Allah ke muka bumi ini. Karena itu dia sedang merubah cara berpikir umat manusia pada saat itu. Dia katakan, kamu jangan lagi berpikirkan tentang, kamu golongan Samaria, kamu golongan Yahudi, kamu golongan Essence, kamu golongan Farisi. No. Sekarang aku mau bawa begini. Aku mau datang ke dalam dunia ini, aku cuma bawa satu penyembahan yang baru. Namanya penyembah dalam kebenaran. Jadi Yesus maunya kita itu menyembah dalam Yesus. Saudara bisa datang ke gereja ratusan kali, tanpa Yesus, saudara nggak bisa masuk dalam hadiratnya. Nanti saya akan bacakan ayatnya. Tanpa Yesus, kita nggak bisa masuk dalam hadirat Allah. Artinya, tanpa Yesus, kita tidak punya connection dengan Tuhan. Karena terputus. Semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena itu Yesus penting dalam hidup saudara. Itu bukan cuma sekedar nama saudara. Tapi itu sesuatu yang penting untuk saudara masuk dalam kerajaan Allah. Coba lihat dalam Ibrani 9 ayat 8 sampai 9 bilang begini. Ibrani pasal yang 8, 9 ayat 8 sampai 9 bilang begini. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Selama kemah yang pertama itu masih ada. Dengar baik. Jalan yang pertama belum terbuka. Selama kemah yang pertama itu masih ada. Artinya dulu waktu bangsa Israel mau menyembah Tuhan, dia harus bangun kemah kudus. Amin. Sudah pernah dengar itu? Selama kemah ini masih ada, gak bisa jalan masuk tempat kudus itu terbuka. Lalu lanjutkan begini, firman Allah.
Itu adalah kiasan masa sekarang. Dan ingat baik, ini ditulis kitab Ibrani setelah Yesus meninggal. Itu kiasan untuk masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Artinya saudara, itu cuma kiasan. Kemah bait Allah cuma kiasan untuk menyambut kedatangan Yesus ke dunia kedua kali sebagai suatu jalan masuk ke dalam tempat kudus. Buka lagi Ibrani 10 ayat 1 bilang begini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama dan setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Dengan pengertian itu saudara, kita lihat Ibrani 9 ayat 11-12 bilang begini. Tetapi Kristus datang sebagai apa? Imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Haleluya. Dan dikatakan lanjutannya, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu. Dengar baik ini, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan kekal. Kalau kita loncat ke ayat 24, dia bilang begini. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Jadi sebenarnya bait Allah itu gambaran dari yang aslinya. Bukan bait Allahnya yang asli, tapi Yesusnya yang asli. Tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah. Guna siapa? Guna siapa? Coba yang keras, guna siapa? Bilang kepentingan saya. Lagi, kepentingan saya. Let me make clear. Yesus mati di kayu salib. Darahnya tercurah. Bukan supaya Allah bisa disembah. Dengar baik. Yesus mati di kayu salib. Mencurahkan darahnya untuk kepentingan saudara dan saya. Alkitab bilang begitu kan? Yesus masuk ke tempat kudus sebagai imam besar untuk kepentingan manusia. Karena itu dia bilang, masanya akan datang dan sudah datang sekarang. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Dia, akan menyembah Bapa di dalam Yesus. Karena Yesus mati untuk kepentingan mereka untuk bisa masuk dalam penyembahan. Jadi saudaraku yang kekasih, kemah bait Allah hanya gambaran. Menyembah dalam kebenaran yang lebih penting. Bagaimana kita bisa masuk hadirat Allah yang lebih penting. Kebaktian atau service itu merupakan titik awal kita mau bertemu dengan Allah. Masalahnya bukankah apakah kita datang ke gereja atau enggak, saudara? Masalahnya adalah apakah kita mau datang ke gereja atau tidak. Masalahnya begini, coba next slide. Bukan datang ke kebaktian atau service, tetapi yang masalah adalah, yang menjadi pertanyaan saudara begini, dengar baik saya. Apakah saudara masuk dalam hadiratnya atau enggak? Let me sedikit berhenti di sini. Mari kita berpikir sama-sama, mari kita evaluasi diri kita sendiri. Bukan masalah apakah saudara datang tiap minggu ke gereja dan duduk di tempat saudara. Bukan itu saudara. Yang penting adalah waktu saudara duduk, waktu saudara menyanyi, waktu engkau dengar firman Allah, waktu engkau mengangkat tangan, waktu engkau bertepuk tangan, waktu engkau memuji Tuhan. Are you in the presence of God? Apakah kita ada di dalam hadirat Allah? Apakah kita sudah masuk dalam hadirat Allah? Atau ke gereja itu merupakan hanya satu tindakan kekristenan kita, because I'm Christian. Dan ingat saudara, kalimat ini bilang begini, Yohanes 4 ayat 4, bilang begini.
Penyembah-penyembah benar harus menyembahnya dalam kebenaran. Karena itu saudara yang kekasih, arti yang paling penting di dalam menyembah dalam kebenaran adalah, adakah Yesus dalam hatimu? Setelah itu, apakah engkau ikuti Dia masuk dalam tahta hadirat Allah waktu saudara menyembah? Atau hanya saudara datang ke gereja because I'm Christian? Karena itu the heart of the worship itu harus benar-benar dipegang teguh dalam kita sama-sama. Itu nomor satu saudara, sembah di dalam Yesus. Karena itu waktu saudara datang, dan tugas sebuah eklesia, tugas sebuah gereja ini adalah membangun manusia yang menyembah di dalam kebenaran. Itu tugas kita sama-sama. Tugas gereja dalam arti eklesia, kumpulan orang-orang kudus, membangun penyembahan, menyembah dalam kebenaran. Jadi sembah Yesus melalui Yesus. Yang kedua saudara, yang terakhir, sembahlah Dia menurut firman-Nya. Sembahlah Dia menurut firman-Nya. Saudara, mari buka sama-sama dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17. Yohanes 17 ayatnya yang ke-17. Dia bilang begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. 1, 2, 3 baca. Firman-Mu adalah kebenaran. Lagi, kuduskanlah mereka dalam kebenaran apa? Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi waktu kita menyembah Allah, bukan atas hikmat kita sendiri. Oh ini boleh, ini enggak, ini boleh, ini enggak. No, look at the Bible and see what He says. Lihat dalam Alkitab dan lihat apa yang Dia katakan, and worship Him according to His word. Sembah Dia berdasarkan kebenaran firman Allah. Apa yang firman Allah katakan, bukan berdasarkan apa yang saya pikir boleh, apa yang saya pikir baik. Waktu di bait Allah saudara, orang Farisi banyak bikin peraturan. Ingat yang saya cerita tentang 400 tahun? Kenapa dia bikin banyak cerita, banyak aturan? Karena dia nggak mau Hellenisme masuk dalam gerejanya. Jadi dia bikin banyak aturan. Akhirnya yang diomongkan oleh orang Farisi menjadi hukum. Yesus bilang, no. Sekarang ada penyembahan baru. Sembah menurut firman Allah. Sekarang saya mau tanya begini. Siapa yang percaya bahwa ini adalah firman Allah? Ada yang begini. Ada yang gini. Ada yang gini. Ini firman Allah, amin. Ini adalah firman Allah. Jadi kalau ini firman Allah, you see inside and find how we worship God. Kalau ini firman Allah, berarti kita mesti lihat ke dalam dan lihat bagaimana kita menyembah Tuhan. Bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan. Bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan. Mari kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Bilang begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Wow. Firman Allah ini gunanya untuk apa? Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Allah itu diilhamkan oleh Allah sendiri. Dan di dalam firman Allah ada pengajaran. Dengar baik-baik. Di dalam firman Allah ada kesalahan yang dinyatakan. Di dalam firman Allah ada perbaikan dari kesalahan itu. Dan di dalam firman Allah ada didikan kita menjadi penyembah-penyembah benar. Buka lagi dalam Kolose 3 ayat 16. Bilang begini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Maksudnya di eklesia. Sehingga kamu dengan segala hikmat apa? Mengajar dan apa? Menegur. Satu dengan yang lain. Bagaimana ya? Ditegur. Dinyatakan kesalahannya. Dididik. Tapi firman Allah bilang itu yang firman Allah lakukan. If kita menyembah dalam kebenaran artinya apa yang Yesus katakan, apa yang Alkitab tegur, apa yang kitab nyatakan kesalahan, that's our worship to Him.
Itu penyembahan kita kepada Tuhan. Penyembahan bukan sekedar tepuk tangan, lompat-lompat, bersorak, menyanyi, dan sebagainya. Itu hanya sebagian kecil dari penyembahan. Firman Allah memang katakan itu. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, bertepuk tanganlah seluruh bumi, benarilah. Kalau sudah lihat nanti dalam Mazmur 100, luar biasa penyembahan kepada Allah. Itu yang Tuhan katakan. Tapi ada hal lain, saudara. Dia nyatakan kesalahan, dia ajar saudara, dia ajar saya, dia perbaiki kelakuan saya dan saudara, dia didik kita dalam kebenaran firman. Itu penyembahan kita. Lanjutkan ayat Kolose 3:16, dia bilang gini. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kok aneh ya? Perkataan Kristus tinggal dalam kita, dia ngajar, dia tegur, tapi sambil nyanyi. Loh, artinya lagu yang kita nyanyikan itu bukan sekedar lagu, saudara. Tapi lagu yang mengajar kita. Lagu yang mendidik hidup kita. Lagu yang memperbaiki hidup kita. Kayak tadi kita nyanyikan, Allah peduli. Terus, Allah mengerti. Apa? Ini ya, kalau nyanyi begini ya, rasanya kayak ada di gunung gitu. Terus sayanya ada di Jakarta. Lihat pakai sedotan. Coba lagi nyanyi. 1, 2, 3. Sebentar. Ini, rasanya jemaat sini campur laki-laki dan perempuan ya. Rasanya suara perempuan semua. Haleluya. Memang Cimelani kalau udah menyembah lain. Ya. Tadi lihat di belakang nyembahnya begini-gini. Lagi sama-sama. 2, 3. Allah peduli. Allah mengerti apa? Siapa? Takkan pernah dibiarkannya. Siapa? Amin. Firman Allah bilang begini. Siapa yang dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan? Penderitaankah? Penyiksaankah? Penganiayaankah? Firman Allah bilang begini. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kasih Allah dariku. Maksudnya gini, kita bisa memisahkan diri dari kasih Allah, tapi Allah tidak pernah memisahkan kasihnya dari saudara. Waktu kita nyanyi lagu ini tuh, ada penyakit, memang penyakit tetap datang. Ada kesulitan tetap datang. Ada pertengkaran mungkin terjadi. Waktu itu terjadi, nyanyi dalam mazmur dan puji-pujian. Allah peduli, Allah mengerti segala kesakitan yang aku hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah sembuhkan. Wow, itu Allah kita loh. Makanya kalau kita menyembah dalam kebenaran, kita nyanyi lagu-lagu rohani. Lagu rohani itu mengajar kita, menegur kita, memperbaiki kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita di dalam apa yang Dia sediakan buat kita. Itu namanya menyembah di dalam kebenaran. Itu namanya menyembah di dalam kebenaran. Sejak zaman perjanjian lama, saudara, firman Allah menjadi salah satu yang paling utama dalam kehidupan Kristen. Coba buka sama saya dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4-9. Dia bilang begini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu dia bilang begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Pada zaman dulu anak-anak Israel itu diajarkan firman Allah berulang-ulang. Udah dengar, nggak apa-apa, dengar lagi. Sudah lihat, nggak apa-apa, lihat lagi. Sudah baca, nggak apa-apa, baca lagi. Itu firman Allah dalam kehidupan orang Israel. Karena itu Tuhan mau prinsip ini masuk kepada penyembahan yang baru. Firman Allah menjadi dasar penyembahan saudara. Baca firman Allah, mengerti firman Allah, ikut Bible study, ikut kebaktian minggu, supaya kita belajar apa yang Allah ingin katakan dalam kehidupan orang-orang Kristen. Itu penyembahan saudara dan saya. Pegang firman Allah, jangan sampai jatuh. Satu kali saudara, ada seorang naik motor di satu desa. Lalu rupanya orang ini cucu dari seorang nenek. Nenek ini umurnya kira-kira 90 tahun. Satu kali nenek ini bilang, "Cuk, saya mau ke pasar, mau beli ikan gurame." Noh, yang terjemahin gimana gurame ya? Gurame. Mau beli ikan gurame, mau masak asam manis, gurame asam manis. "Cuk, antar ya ke pasar ya." Wah, cucunya bilang, "Boleh nek, naik motor ya nek." "Iya nggak apa-apa naik motor." Wah, dia ke depan terus dia naik motor saudara. Naik motor gini. "Nek, ayo naik nek." "Iya cu," pelan-pelan kan. Wah naik, terus naik kan. Kan kalau motor kan agak tinggi kan, jadi naiknya. "Nek, ayo naik nek." "Tunggu cu, susah." Naik, udah naik. Cucunya sayang dong sama neneknya kan. "Pegangan ya cek nek." "Oh iya pegangan." "Udah nek pegangannya." "Udah." Terus motor, tiba-tiba kedengaran, gedebruk. Wah, dilihat, wih neneknya jatuh. Wah cepat-cepat dia ambil motornya, dia taruh motornya, dia lari ke cucunya, dia bilang, nenek baik-baik aja." Baik cu, dia bilang gitu. Diangkat keluar. "Nenek kan tadi saya udah bilang, nenek pegangan. Nenek udah pegangan. Pegangan apa? Pagar rumah." Ya jatuh pegangan pagar rumah. Kalau kita pegangannya salah, ya jatuh saudara. Pegangannya harus yang naik motor dong. Nek pegangan pagar. Ya waktu motornya jalan ya jatuh. Kalau kita pegang sesuatu yang salah, itu akan jatuh saudara. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan dan pegang baik-baik, kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Karena itu sembahlah dia di dalam kebenaran. Coba lihat dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Dia bilang begini. "Jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus." Haleluya. "Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita bahwa Ia yang menjanjikannya apa? Setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Wow. Jadi waktu kita datang dalam gereja, kita dengar firman Allah, kita saling dorong. Ya maksudnya bukan dorong-dorongan ya. Maksudnya mendorong, memotivasi satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain. Itu the kingdom. Kita harus berubah dari church mindset kepada kingdom mindset. Kita harus expand diri kita baik-baik supaya kita berfungsi sesuai apa yang Tuhan mau dalam tubuh Kristus. Amin saudara. Itu yang Allah mau saudara. Itu yang Allah mau kerjakan dalam kehidupan kita. Nyanyi sesuatu yang bisa menguatkan kita. Saling mendorong satunya. Walaupun salah-salah gak apa-apa saudara. Kadang-kadang kita gak ingat kan nyanyiannya kan. Saya ingat satu kali. Di mana?
di satu daerah namanya Jeruk. Saya udah cerita belum ya? Saya belum. Satu kali saya pergi ke satu daerah di daerah Jawa Tengah. Itu satu daerah dekat dekat Semarang kalau nggak salah. Itu naik ke atas daerah Jeruk, terus ke atas naik ke atas. Itu perkebunan teh. Kalau nggak salah saya, lupa saya. Udah lama sekali. Di situ ada satu gereja kecil gitu. Gereja kecil, speakernya di luar naruhnya. Jadi speakernya tuh mungkin lebih besar dari kita punya ini. Mungkin 3 kalinya kali besar. Taruhnya di luar. Lalu ada gereja kecil, dia nyanyi. Satu kali kita bikin KKR di situ. Mereka nyanyi. Saudara tahu lagu itu? Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Tahu lagunya kan? Ya kan? Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Wah, semuanya nyanyi semangat kan? Kalau orang desa nyanyi, saudara, itu luar biasa. Keyboardnya segede gini. Yang main tuh begini. Drumnya udah rusak-rusak. Wah, nyanyinya luar biasa. Makanya saya senang pergi ke dalam-dalam. Kenapa? Ngelihat mereka tuh kita terhibur, saudara. Dia halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Nah, waktu dia nyanyi refnya, dia girangkanku, kuping saya gatel. Ini kayaknya ada yang gak pas nih lagunya. Kan rame kan, gak kedengar musiknya itu ya saudara. Wih, kencangnya minta ampun. Speakernya di depan tapi, di depan gereja. Kalau di dalam gereja budak gede soalnya. Depan gereja jadinya. Jadi kalau saya khotbah, itu suaranya di depan gereja, bukan dalam gereja. Wah, dia nyanyi, gatel nih apa ya? Saya bilang sama teman saya, coba kamu dengerin, ini lagunya kok aneh ya. Dengerin baik-baik. Kita ketawa saudara. Tahu nggak refnya dibilang apa? Instead of ngomong, dia girangkanku, dia kayak gitu. Dia bilang kangkung, oh dia bilang kangkung. Ku bersuka dia bilang kangkung. Jadi, ini kok jadi nyanyi begitu? Salah, tapi karena mereka dengan semangat memuji nama Tuhan, saudara. Dia penuh sukacita. Dan sukacita Allah masuk dalam kehidupan kita. Sudah pernah dengar juga kan? Lagu seorang pendeta nyanyi ke depan, terlambat datang pendetanya, jemaatnya dengan pemimpin pujian sedang nyanyi. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Pendeta datang telat, langsung dipanggil suruh khotbah. Pendetanya lupa nih lagunya, dia nyanyi. Mari kita nyanyikan dari depan. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya, haleluya. Lebih aneh binatang bebek, haleluya. Gak apa-apa saudara, ya kan? Asal kita menyembah dengan penuh keyakinan. Coba lihat dalam Mazmur 100 ayat 1-5. Dia bilang begini. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan apa? Sorak-sorai. Sorak-sorai dalam bahasa aslinya bukan artinya teriak-teriak. Sorak-sorai artinya kamu berkata-kata sampai the top of your voice. Itu maksudnya. Bersorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab apa? Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Wow. Jadi kalau kita masuk untuk menyembah Tuhan misalnya dalam 2 jam di gereja, waktu kita menyanyi dengan sukacita, kita menyanyi dengan sorak-sorai, masuk ke dalam hadiratnya dengan pujian. Maksudnya itu sudah kalimat itu sebenarnya bahasa Indonesia kurang tepat. Bahasa Inggris juga kurang begitu tepat. Dalam bahasa Asia bilang begini, mari kita masuk hadiratnya dengan membawa nyanyian syukur. Itu maksudnya. Bukan masuk hadirat Allah dengan nyanyian syukur. Lain artinya begini, kalau dengan pengertian masuk hadirat Allah dengan nyanyian syukur, maksudnya adalah kalau kita nggak bersyukur, kita nggak masuk hadirat Allah. Itu salah, itu bukan maksud yang ditulis. Maksud yang ditulis adalah kita masuk hadirat Allah dengan darah Kristus sambil membawa persembahan ucapan syukur di hadapan hadiratnya. Karena itu sering sekali kalau saya ajak saudara, mari ucapkan syukur, keluarkan suara saudara. Itu yang Alkitab bilang dalam Mazmur 100. Masuk hadiratnya dengan darah Kristus karena saudara sudah percaya kepada Kristus dan berikan persembahan kepada Dia, nyanyian ucapan syukur.
Kitab Perjanjian Lama bilang begini, korban sembelihan itu aku nggak berkenan, korban darah aku nggak berkenan. Yang berkenan di hadapan hadiratku adalah ucapan syukur dari umatku. Karena dia baik, dia setia buat saudara. Allah peduli, Allah mengerti. Amin. Ucapkan syukur. Itu penyembahan saudara di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, kalau kita mau menyembah dalam kebenaran, ada 3 hal yang mesti dilakukan. Yang pertama, memiliki roh yang diubahkan. Memiliki roh yang diubahkan. Kemarin kita belajar Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sungguh jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Matius 11:25 bilang begini, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Firman Allah dinyatakan kepada orang-orang yang rendah hati. Tapi orang-orang yang sombong, Tuhan gak pernah nyatakan firman Allah. Yang ketiga saudara, memiliki ketaatan di dalam hati kita. Kisah Rasul 17 ayat 11 bilang begini, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa lebih baik? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Kalau saudara mau menyembah dalam roh dan kebenaran, miliki roh yang benar, miliki kerendahan hati di hadapan hadirat Tuhan dan kebenarannya, miliki obedience, ketaatan untuk melakukannya. Itu penyembahan saudara. Jadi saudara, kalau Tuhan bilang berilah, maka kau diberi, beri. Begitu engkau memberi, engkau menyembah Tuhan. Karena firman Allah katakan, kalau Tuhan bilang bersorak-sorailah di hadapan Allah, mari kita bersorak-sorai di hadapan Allah. Saudara menyembah Dia, karena itu yang dikatakan firman Allah. Kalau Tuhan Alkitab katakan, kasihilah musuhmu, kasihi musuhmu. Karena begitu engkau lakukan itu artinya engkau menyembah Bapa dalam kebenaran. Jadi apa yang firman Allah katakan dalam hidup saudara dan saya, apa yang kau belajar setiap hari Minggu, pada saat kau lakukan dalam hidupmu sehari-hari, engkau melakukan penyembahan kepada Bapa. Itu artinya menyembah di dalam kebenaran. Allah sangat mengasihi kehidupan saudara. Allah sangat mengasihi kehidupan saudara. Karena itu firman Allah katakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia rela mengorbankan anak yang tunggal. Supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Bersyukur karena itu saudara. Bersyukur karena itu. Nah saya minta begini sekarang. Dengan melihat apa yang kita sudah pelajari, coba baca lagi Yohanes 4, 23, 24. Bilang begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya, sudah bisa gabungkan minggu lalu dan minggu hari ini, apa yang Dia katakan dalam penyembahan. Dengar baik kalimat ini saudara, dengar baik. Allah tidak mencari gereja dengan tembok. Allah mencari penyembah-penyembah benar di antara eklesianya. Sekali lagi saya bilang, Allah tidak mencari gereja dengan tembok. Dia nggak mencari gereja dengan tembok. Dia tidak mencari gereja dengan nama yang ditinggi-tinggikan. Tapi Dia cari penyembah-penyembah benar di dalam eklesianya. Mari saya diam sejenak dan saudara renungkan baik-baik. Allah tidak pernah mencari gereja. Oh gereja apa? GBI. Gereja apa? MCF. Gereja apa? ICC. Oh Allah cari gerejanya mana ya ICC? No. Allah gak pernah bilang itu dalam Alkitab. Bahkan Dia bilang, kalau sudah baca dalam kitab Perjanjian Lama, sebelum orang Israel diminta membangun kemah, Dia bilang, aku tuh gak tinggal di dalam kemah-kemah buatan manusia. Aku tinggal dalam hati umat manusia yang percaya. Yang Dia cari penyembah benar. Lihat Matius 5 ayat 13-16, Dia bilang begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan?
Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyatakan pelita, lalu menyatakannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Hal terakhir saya mau katakan begini. Karena Allah sudah turun dalam dunia. 33,5 tahun setelah itu digantung di kayu salib, disiksa, menembus dosa saudara dan saya, bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut dan kematian. Dengan demikian dia membebaskan kita dari segala kutuk, dari upah maut, membebaskan setiap manusia yang percaya dari upah dosa. Dengan kebangkitannya dia membangkitkan roh kita bersama-sama dengan dia, memberikan kehidupan yang kekal dan berkelimpahan. Kemuliaan Allah telah hilang kembali kepada kita karena Yesus mati di kayu salib. Sehingga hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Kalau hidup kita milik Kristus, di dalam Dia kita punya pengharapan, kita punya kelepasan, kita punya penghiburan. Di dalam Dia ada kebenaran, apa yang Dia mau katakan. Hidup yang ditopang dengan janji Tuhan. Saudara yang kekasih, kehidupan yang kita miliki hari ini harusnya kehidupan yang penuh ketaatan untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Harus punya hati, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai respon kita menyembah Allah di dalam kebenaran. Itu yang Dia mau, saudara. Nanti pada saatnya nanti Dia akan datang kembali ke dunia ini menyambut kita. Dan Dia akan bilang, hambaku yang setia, mari masuk dalam kerajaanku. Karena Dia yang cari adalah penyembah-penyembah Dia yang dalam roh dan kebenaran. Dia nggak cari siapa pendeta masuk surga, nggak. Dia nggak cari siapa deacon masuk surga, nggak. Dia nggak cari siapa board masuk surga, nggak. Dia nggak cari siapa elders masuk surga, nggak. Dia nggak cari siapa leader-leader gereja masuk surga, nggak. Siapa yang datang 160 kali ke gereja masuk ke surga, nggak. Siapa yang paling banyak pelayanan masuk surga, nggak. Yang Dia cari penyembah-penyembah benar yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena itu Dia bilang begini, penyembah-penyembah zaman ini harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah mencari penyembah-penyembah demikian. Waktu engkau menari, Dia nggak cari penari, Dia cari penari yang menyembah dalam kebenaran dan roh. Waktu saudara melukis, Dia nggak cari lukis yang paling bagus siapa masuk surga, enggak. Yang Dia cari orang yang menyembah dalam kebenaran. Saya minta Andrew untuk maju ke depan. Mana Andrew? Mana si Andrew? Enggak ada ya? Oh, Andrew. Saya mau tanya begini. Kita buka Mazmur 116 sebelum saya tutup. Mazmur 116. Bagi mereka yang tidak membawa Alkitab atau mungkin kelupaan atau bagaimana, Mazmur 19 saya sudah cetak, tapi saya cuma cetak 30. Kalau yang mau angkat tangan. Mazmur 116. Angkat tangan saudara yang perlu buku Mazmur 116 atau semua bawa Alkitab. Karena saya mau setiap orang untuk berbicara, semua orang untuk membuka mulut saudara. Kita baca sama-sama Mazmur 116. Ada 176 ayat. Saya akan bergantian dengan saudara. Mazmur 116. Ada lagi yang perlu? Yang tidak bawa Alkitab mungkin nggak apa-apa saudara, bukan dosa. Tapi saya bantu saudara dengan hal ini. Dan saya mau undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Kalau sudah tidak bisa berdiri atau memang letih lesu, mau duduk silakan duduk, nggak apa-apa. Bukan masalah berdiri duduknya, tapi saya ingin berdiri supaya kita tadi duduk. Kita akan baca ayat ini mengenai firman Allah. Yang bahasa Inggris juga ada, kalau yang perlu bahasa Inggris ada. Nitya English version ada juga, saya sudah cetak juga. Kita baca saya ayat pertama, saudara ayat kedua, dan seterusnya. Sudah siap? Baca ayat ini perlahan-lahan dan resapi sama-sama. Mazmur 119 bilang begini, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan.
yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuk orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Buatlah aku menjadi petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Amin. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku, ya Tuhan. Keselamatan daripada-Mu itu sesuai dengan janji-Mu. Amin. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Amin. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu.
Haleluya. Tali-tali orang fasik membelit aku, tapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Haleluya. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang perintah titah-titah-Mu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu itu adalah kegemaranku. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, supaya orang-orang tahu peringatan-peringatan-Mu. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi, namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku, orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. Haleluya. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titah-Mu. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Saya lanjutkan 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Haleluya. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Orang yang bimbang hatiku benci, tetapi Taurat-Mu kucintai. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat, aku hendak memegang perintah-perintah Allahku.
Sokonglah aku supaya aku selamat, aku hendak bersuka cita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Sebagai sanga kuanggap semua orang fasik di bumi, sebab itu aku mencintai peringatan-peringatan-Mu. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan, janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripada-Mu dan merindukan janji-Mu yang adil. Hamba-Mu aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Mulutku kungangakan dan mengap-mengap, sebab aku mendamakan perintah-perintah-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab perlawanku melupakan segala firman-Mu. Haleluya. Aku ini kecil dan hina, tapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Aku ditimpa kesesakan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Haleluya. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan, ketetapan-ketetapan-Mu hendak ku pegang. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong, aku berharap kepada firman-Mu. Haleluya. Dengarlah suaraku menurut dengan kasih setia-Mu ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapan-Mu tidaklah mereka cari. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu. Lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-Mu ya Tuhan, hidupkanlah aku. Haleluya. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu aku gemetar. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. Haleluya. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan, berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Amin. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Haleluya.
Nah, kita baca 176 ayat. Saya ingin ajak begini, lihat saya. What do you feel? Do you feel boring? Atau sudah merasa, panjang? How much you love the Word of God? How much you love the Word of God? Makanya Mazmur 119 ayat 1-7 panjang sekali. Daud menulis 176 ayat karena he loves the Word of God so much. How about us? Karena menyembah dalam kebenaran itu menyembah di dalam firman Allah. Tanpa mencintai firman Allah siang dan malam merenungkannya, kita belum menyembah, saudara. I'm sorry to tell you. But praise to God. Karena bersama Yesus kita mampu lakukan segala hal. Amin. Praise to God. Mazmur 1 bilang begini. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang hijau daunnya, yang segar tumbuh buahnya. Dengar baik kalimat terakhir, dia bilang begini. Apa saja yang kau lakukan, apa? Berhasil. Sebelum kita protes sama Tuhan, Tuhan kenapa hidup saya begini? Tanya dulu diri kita masing-masing. John, how much you love the Word of God? Sudah baca tadi dari 176 ayat. Mari kita evaluasi. Mari kita renungkan firman Allah. Karena itu yang harus kita lakukan sebagai penyembah Allah, penyembah Bapa. Tundukkan kepala saudara. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik, melakukan perbaikan dalam hidup kami, menegur kami Tuhan. Ini kami Allah. Kami ingin punya hati yang menyembah-Mu dalam kebenaran, dalam roh. Ubahkan kami Tuhan, kami tidak mampu sendiri. Tapi kami percaya, bersama dengan Tuhan kami lakukan perkara-perkara yang ajaib, yang mungkin kami rasa tidak mampu. Tapi bersama Engkau kami tahu kami mampu.